Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Alhamdulillah, syukur hamdan lillah. Kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya masih mau menghiasi kesibukan keseharian kita, telinga kita tentang menyebut, mengenal, mengerti, memahami, mempelajari kehidupan seseorang yang dikatakan oleh para ulama, menyebut namanya saja akan menghilangkan kesempakan, menyebut namanya saja akan menghilangkan kegundahan. Maka gimana kiranya kalau kita ini membahas, kita ini menceritakan, kita ini mengenang tentang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebut namanya aja bagi seorang mukmin yang memang diberikan oleh Allah izin, maka kesumpakannya akan hilang, kegundahannya akan hilang hanya berkat ia menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gimana kiranya kita yang membahas, mempelajari, mengenal, mengerti sedikit demi sedikit dan secuplik tentang apa-apa yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kesibukan ini menjadi kesibukan yang terbaik yang akan kita banggakan kelak di hari kiamat, dan menjadi amalan-amalan yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amalan yang insyaallah juga berbunga pada kebaikan-kebaikan yang lain. Tentulah ketika dikatakan satu amalan, satu kebaikan itu bisa memunculkan atau menjadi bibit atau menjadi musabab atas kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian juga apa yang kita lakukan pada kali ini, kita mendengarkan kebaikan, apalagi kita mendengarkan tentang pusara kebaikan yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad. Dan insya Allah dengan hal tersebut, dengan kebaikan ini akan terlahirkanlah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mengenal atau menuju daripada pembahasan kita, alhamdulillah kemarin telah kita kenal sedikit tentang mereka-mereka yang menjadi utusannya Nabi Muhammad SAW ke beberapa penguasa atau ke beberapa daerah. Tentu keberanian mereka begitu besar, dan mereka menjadi seakan-akan pengganti lidahnya baginda Rasul, diberikan amanah dan kepercayaan. Tentulah mereka-mereka yang diberikan amanah dan kepercayaan ini bukan orang biasa. Tak mungkin Nabi akan menyuruh orang-orang biasa untuk menjadi penyambung lidahnya beliau dalam menyampaikan agama tersebut. Maka mereka-mereka yang telah kita sebut di pelajaran yang telah lewat, mereka adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah baginda Rasul dalam menyampaikan risalah beliau. Sampailah kita pada bab selanjutnya, yaitu kutab, para penulis, ya. Kalau bahasanya kita ini sekretaris baginda Rasul. Nabi punya orang-orang yang memang ditugasi khusus untuk menjadi mereka-mereka yang menulis apa-apa yang dari Nabi. Entah itu menulis surat, entah itu surat menyurat, entah itu menulis Al-Quran, entah itu menulis apa-apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Tarihul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Abu Ya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrar fid dharaini amin. Beliau menyebutkan ada 20 orang, ya, kurang lebih 20 orang yang menjadi sekretaris atau penulis-penulis yang menulis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad adalah Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Dan Allah memang tentukan beliau untuk tidak membaca dan tidak menulis, dan itu adalah satu kebanggaan buat Nabi Muhammad. Tidak bagi kita sebagai umat beliau atau bagi mereka-mereka yang setelah
yang hidup setelah zaman beliau. Kalau bagi orang zaman sekarang itu adalah satu kekurangan gitu, bahkan satu aib, satu hal yang tidak baik ketika seseorang keterbelakangan hingga ia tidak bisa baca dan tulis. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, di dalam posisinya beliau sebagai penyampai risalah Tuhannya, Allah berikan beliau untuk tidak menampakkan kemampuan beliau dalam baca dan tulis. Jadi pengertian tentang Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf atau Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, ini para ulama memberikan kriteria atau menerangkan dengan penerangan yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad memang tidak bisa baca dan tulis. Ada juga mereka-mereka yang mengatakan Nabi Muhammad sebelumnya tidak baca dan tulis, tapi di akhir-akhir ketika para imannya sahabat sudah mulai menguat, Nabi menampakkan kemampuan beliau tentang kemampuannya dalam membaca dan tulis. Dan ada sebagian juga yang meyakini bahwasanya Nabi memang bisa membaca dan menulis, akan tetapi beliau tidak menampakkannya. Maka kita bisa memilih daripada pendapat-pendapat tersebut. Dan Al-Fakir memang lebih suka untuk menyandarkan sesuatu hal yang tertinggi buat Nabi Muhammad. Beliau berkemampuan untuk bisa membaca dan menulis, akan tapi beliau tidak menampakkan kemampuan tersebut. Selama kita bisa memilih dan ada pendapat yang lebih baik yang bisa kita sodorkan terhadap Nabi Muhammad, kita ambil pendapat tersebut. Itu saya rasa lebih menenangkan di dalam batin. Adapun hikmah kenapa baginda Rasul tidak menampakkan untuk bisa baca dan menulis adalah sebagai penutup akan alasan-alasan daripada mereka-mereka yang tidak mau meyakini kebenaran Al-Quran, atau menutup kemungkinan bahwasannya Al-Quran adalah sesuatu yang dibikin gitu. Kalau Nabi pernah belajar, otomatis Nabi bisa itu menyusun yang namanya kata-kata indah, kata-kata yang tersusun, karena Nabi pernah belajar, pernah membaca. Atau Nabi pernah bisa menulis, dari menulis orang karena terlatih akhirnya bisa menyusun sesuatu yang indah. Akan tapi Nabi tidak pernah di dalam riwayat manapun Nabi baca dan tulis, dan itu menjadikan penutupan atas alasan-alasan mereka-mereka yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran, karena mereka menyodorkan alasan bahwasanya Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad ini sama Allah didesain untuk ummi, tidak baca dan tidak menulis, maka ketidak baca tulisannya Nabi ini menjadi satu kebanggaan buat Nabi, menunjukkan keotentikan Al-Quran memang murni dari Allah. Dan apa-apa yang luar biasa daripada apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad bukan karena beliau belajar dari kitab atau orang-orang di sekitar beliau, tapi benar-benar Allah yang mendidiknya. Inilah satu gambaran daripada sabdanya baginda Rasul, "Adabani Rabbi fa ahsanat ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala mendidikku dan aku menjadi produk terbaik daripada didikan Allah. Jadi ketidakmampuannya atau tidak membaca dan menulisannya Nabi adalah satu kemuliaan, satu kebanggaan bagi Nabi Muhammad. Jadi, tapi tidak untuk kita. Kita harus bisa untuk baca dan tulis, karena untuk di zaman sekarang apalagi tidak bisa baca tulis adalah satu kehinaan, satu kerendahan. Ya, di antara para kutab, mereka-mereka yang dipercaya, tentulah mereka-mereka yang dipercaya untuk menjadi penulisnya Nabi adalah mereka-mereka yang mulia. Di antaranya di dalam kitab ini Khulafaul Arba'ah, yaitu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Beliau ini mereka-mereka juga penulis-penulis dari Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya adalah Talha bin Ubaidillah, yang kelima ya. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Yang keenam adalah Amir bin Fahirah. Yang ketujuh adalah Abdullah bin Arqam. Yang kedelapan adalah Ubay bin Ka'ab. Yang kesembilan adalah Thabit bin Qais. Yang ke-10 adalah Khalid bin Sa'id. Yang ke-11 adalah Hanzalah bin Rabi'. Yang ke-12 adalah Zaid bin Thabit. Yang ke-13 adalah Muawiyah. Yang ke-14 adalah Syarhabil bin Hasanah. Yang ke-15 adalah Alla bin Hadrami. Yang ke-16 ya. Yang ke-16 adalah Khalid bin Walid. Yang ke-17 adalah Mughirah. Yang ke-18 adalah Abdullah bin Rawaha. Yang ke-19 adalah Hudzaifah bin Yaman. Ini kalau kita urutkan, ya ini tadi 4, kemudian Talha yang kelima, Zubair yang ke-6, Amir
yang ke-7, Abdullah yang ke-8, Ubay yang ke-9, Thabit yang ke-10. Kemudian Khalid yang ke-11, Hamzalah ke-12, Zaid 13, Muawiyah 14. Kemudian Syarhabil yang ke-15, kemudian Ala yang ke-16, Khalid yang ke-17, Mughirah yang ke-18, Abdullah yang ke-19, Hudzaifah yang ke-20. Ya, pas ya hitungannya kita 20 orang daripada mereka-mereka yang menjadi kutab juru tulisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Abu Ya Muhammad Al-Maliki juga menerangkan ada mereka-mereka yang memang bidangnya dalam penulisan apa-apa yang dari Nabi. Memang keberadaannya dia dikhususkan untuk menulis daripada apa-apa yang dari Nabi. Jadi 20 orang ini bukan mereka-mereka yang senantiasa terus-terusan untuk nulis-nulis apa sesuatu dari Nabi, tapi mereka juru tulis gitu. Misalnya Nabi minta tulis ini, tapi mereka tidak fokus di situ. Ada di antara mereka yang fokus memang jadi juru tulisnya Nabi. Di antaranya adalah 2 orang, yaitu Muawiyah dan Zaid bin Thabit. Inilah 2 orang yang memang fokus dalam menjadi juru tulisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan kita pun ridho terhadap mereka. Ini sekelumit tentang mengenal juru tulisnya Nabi. Sebagaimana di awal pernah Al-Fakir sampaikan, dari kisah-kisah ini tadi kita kan ketahui ya, Nabi ini membagi bagian-bagian dalam dakwah. Ada bagian ini, ada bagian itu, ada urusan ini, urusan itu. Membagi, memanage itu adalah termasuk daripada al-adab, daripada akhlak. Orang kalau bisa memanage kehidupannya, dia bisa memanage segala urusannya, berarti dia memiliki contoh yang adab yang terbaik. Tapi begitu juga bagi mereka-mereka yang kayak berantakan urusannya itu, tidak diatur, tidak kayak Nabi kan diatur, yang jaga hewannya siapa, yang merawat perisainya Nabi siapa, yang ngurusi ini siapa, yang ngurusi istri-istrinya Nabi siapa, semuanya diatur sama Nabi. Ini menjadikan pelajaran tersirat buat kita terhadap bahwasanya pengaturan dalam kehidupan itu adalah termasuk daripada yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Maka kita mengenal di sini, kita pelajari, walaupun bahasanya kita cuma mengenal Al-Kutab, juru tulisnya Nabi, tapi di situ banyak nilai-nilai tersirat yang insya Allah Allah akan berikan pemahaman kita kepada kita melebihi daripada apa yang kita dengar. Mungkin sampai sekian ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masuk. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang mengenai sekelumit tentang isi surat baginda yang dikirimkan kepada banyak penguasa. Kita akan kenal apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad, bagaimana beliau mengajak mereka para penguasa. Ya, penguasa ini jumlahnya masyarakat Madinah, pengikutnya Nabi berapa, tapi Nabi ngajaknya ke penguasa-penguasa yang memiliki masyarakat yang jauh lebih besar dan luar biasa. Dan semuanya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekelumit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita melebihi yang kita dengar, dan Allah memberikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Adanallahu ayyakum. Al-Fakir tutup dengan doa kunut dan dengan talqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت بالأمة وعلى آله وصحبه رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.